Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Selalu jaga kesehatan, olahraga biar makin sehat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online ini, kita menyanyikan satu lagu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi mainkan lagunya Hello Hello, Halo Halo, dan Ola Ola. Hello Hello, Halo Halo, Ola Ola. Apa kabarmu? Hello Hello, Halo Halo, Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk anak-anak, sebelumnya kita mulai berdoa dulu yuk. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang cerah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami diberi kesehatan sampai ini Tuhan. Mami papi kami juga diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah online ini agar kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tahu nggak sebentar lagi kita sudah mau mendekati hari apa ya? Hari Sabtu, hari Minggu ya? Ya emang iya. Bukan hari besar apa ya? Desember, biasanya akhir Desember ada apa ya? Oh iya, Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sudah tahu kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Mari kita menyambut, kita menyanyikan satu lagu. Hai dunia, gembiralah, Rajamu, Penyelamatmu sudah datang. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi yuk anak-anak, kita menyambut Tuhan Yesus, kita harus bergembira. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu. Di hatimu bersukalah,
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian akan mendengarkan berita yang baik dari Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang begitu manis, tolong kami Tuhan, jadikan kami menjadi anak Tuhan yang manis, anak yang baik. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku nuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kotaro ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas ya. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Seberapa? Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, baiklah mari adik-adik kita berdoa dulu agar hati kita, pikiran kita dibukakan oleh Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tahu nggak? Pada zaman dahulu ya, pada zaman Tuhan Yesus, jikalau ada sepasang suami istri yang tidak memiliki anak, waduh mereka malu sekali adik-adik. Kenapa malu? Karena pada saat itu mereka dianggap
dikutuk oleh Tuhan, ya. Wah, jadi mereka sangat malu adik-adik kalau tidak memiliki seorang anak. Nah, adik-adik, ada sepasang suami istri namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, ya. Ibu Elizabeth ini keturunan dari Harun atau dari suku Lewi, ya. Pak Harun ini dari suku Lewi. Jadi Ibu Elizabeth ini keturunan dari siapa adik-adik? Dari Imam Harun dari suku Lewi. Nah, adik-adik ingat gak siapa itu Papa Harun? Ayo, siapa yang tahu? Ya, coba ingat-ingat. Ya, Bapak Harun itu adalah kakaknya Musa. Ingat ya? Nah, kakaknya Musa ya. Jadi Ibu Elizabeth ini keturunan Harun, suku Lewi, ya. Nah, adik-adik, Bapak Zakaria sama Ibu Elizabeth ini tidak punya anak, ya. Mereka sudah berdoa bertahun-tahun, mereka berdoa, ya. Mereka berdoa bertahun-tahun. Nah, kalau adik-adik baca dari kitab Injil Lukas ini, pasal 1 ayat 7 dibilang begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul. Ya adik-adik ya, sebab Elizabeth mandul adik-adik. Ya artinya Ibu Elizabeth ini waduh gak ada harapan adik-adik untuk mempunyai seorang anak. Ya, jadi mereka berdoa sama Tuhan. Berharap Tuhan bisa memberikan anak. Karena mereka tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya adik-adik ya. Ya, nah mereka tunggu bertahun, berganti tahun, umurnya makin bertambah. Akhirnya sampai mereka menjadi tua. Nah adik-adik, kalau sudah tua, sudah kakek dan nenek, apakah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth masih bisa punya anak adik-adik? Tentu saja tidak bisa ya adik-adik ya. Gak bisa lagi kakek-kakek dan nenek-nenek bisa mempunyai seorang anak ya. Nah adik-adik. Udah. Tapi mereka gimana? Mereka lama-lama juga ya mereka sudah putus harapan adik-adik. Udah dah. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk mempunyai anak. Nah adik-adik. Suatu hari Bapak Zakaria mendapat tugas. Adik-adik tahu pekerjaan Bapak Zakaria apa? Bapak Zakaria adalah seorang imam adik-adik, ya, imam di Bait Allah. Adik-adik tahu apa tugas imam? Ya, tugas imam ya di Bait Allah nanti dia akan membakar ukupan atau kemenyan, wangi-wangian untuk Tuhan dan dia juga yang akan menyampaikan doa-doa dan permintaan dari bangsa Israel adik-adik, ya. Sementara jemaat harus menunggu, tidak boleh masuk ke dalam bait Allah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Bapak Zakaria suatu hari ya ketika diundi, Bapak Zakaria dapat undian, dapat giliran dia untuk menjadi imam di bait Allah ya. Kenapa adik-adik harus diundi? Karena pada saat itu jumlah imam banyak sekali adik-adik ya, banyak sekali. Jadi untuk menentukan siapa yang bertugas sebagai imam hari itu harus diundi. Nah adik-adik pada saat diundi Bapak Zakaria terpilih adik-adik. Ya bukan kebetulan. Itu semua karena kehendak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah kemudian Bapak Zakaria senang sekali. Waduh mungkin umur hidupnya juga buat pertama kalinya kali adik-adik dia masuk ke bait Allah ya adik-adik ya. Walaupun sebagai imam kita tidak tahu ya. Tapi dia senang sekali. Wah saya kepilih untuk masuk ke bait Allah ya. Jadi dipersiapkan baik-baik adik-adik ya. Kemudian pada hari hanya Pak Zakaria pun memimpin bangsa Israel masuk ke bait Allah untuk berdoa. Nah adik-adik ketika Bapak Zakaria sedang berdoa di bait Allah, tiba-tiba malaikat Tuhan datang adik-adik. Ya, malaikat Tuhan datang. Ya,
dia berdiri di samping Bapak Sakaria. Bapak Sakaria kaget sekali. Siapa nih? Waduh, ada malaikat ya. Nah adik-adik, Bapak Sakaria takut sekali ya. Terus kata malaikatnya, Pak, jangan takut Pak Sakaria. Ya, saya Gabriel. Ya, saya Gabriel. Saya diutus oleh Tuhan menyampaikan kabar sukacita buat kamu. Ya, kamu, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Kamu akan memiliki seorang anak. Ya, dan anak kamu ini ya akan membuka jalan untuk kedatangan juru selamat atau Mesias. Kemudian Bapak Sakaria gimana adik-adik? Wah, dia senang sekali adik. Dia senang tapi dia juga bingung. Wah, mana mungkin ya? Mana mungkin malaikat? Saya sudah tua, istri saya Ibu Elizabeth juga sudah nenek-nenek, ya. Nah, kemudian kata malaikat Gabriel gini, Bapak Sakaria, karena kamu tidak percaya sama Tuhan, ya, sebagai tanda untuk kamu akan menjadi bisu. Adik-adik ya, sampai anak kamu lahir. Ya adik-adik, jadi kemudian Tuhan gimana adik? Membuat atau mengunci lidahnya, seperti mengunci lidahnya Bapak Sakaria. Bapak Sakaria tidak lagi bisa bicara. Adik-adik ya, Bapak Sakaria itu senang sekali. Ya, Bapak Sakaria senang sekali. Dia berdoa memuji Tuhan. Kemudian setelah itu dia selesai tugasnya, dia keluar dari bait Allah nih adik-adik. Nah, orang-orang saat itu di luar juga udah nunggu nih Bapak Sakaria. Kok Bapak Sakaria nih lama sekali berdoanya ya, gak keluar-keluar. Mana ya Bapak Sakaria ya? Tungguin. Akhirnya Bapak Sakaria keluar juga adik-adik. Mereka senang sekali. Bapak Sakaria, kenapa lama doanya? Ya lebih lama dari yang lain. Bapak Sakaria coba ngomong adik-adik. Wah, nunjuk Bapak Sakaria. Ya, wah orang-orang tahu. Waduh, Bapak Sakaria sekarang jadi bisu. Dan Bapak Sakaria pasti tadi habis melihat sesuatu di dalam bait Allah. Ya, nah adik-adik, ya kemudian ya Bapak Sakaria pun pulang ke rumah. Ya, adik-adik ya, pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, bagaimana dengan Ibu Elizabeth? Benar adik-adik, Ibu Elizabeth mulai mengandung, ya, mengandung, ya, dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, ya, yang diberikan nama Yohanes. Nah, adik-adik, ya, pada saat mereka beri nama Yohanes, Bapak Sakaria ya belum bisa ngomong. Orang-orang tanya nih sama Bapak Sakaria, Pak Sakaria bener nih anaknya mau kasih nama Yohanes. Kemudian Bapak Sakaria tiba-tiba bisa bicara adik-adik. Benar, dia harus dikasih nama Yohanes. Ya, adik-adik ya, Tuhan membuka kembali lidah Bapak Sakaria. Ya, wah Ibu Elizabeth senang sekali adik-adik. Kenapa? Dari semula kau udah bilang pada zaman dahulu kalau seorang pasang suami istri tidak mempunyai anak gimana? Mereka merasa malu. Ya karena mereka dianggap mendapat kutukan Tuhan. Mereka sekarang senang sekali karena mereka telah mempunyai anak. Ya adik-adik ya. Artinya apa yang mereka sangat malu selama ini mereka tidak lagi menjadi malu. Ya adik-adik ya. Nah Tuhan benar-benar menjadi penolong bagi Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Nah adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adik-adik ya, untuk apa adik-adik datang ke dunia? Ya, nah adik-adik Yohanes Pembaptis ya datang untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik ya, agar hati mereka berubah, mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Bangsa Israel yang sudah menyembah berhala ya, yang tidak menyembah lagi Tuhan, begitu mendengar firman Tuhan dari Bapak Yohanes, mereka nanti akan berbalik kembali kepada Tuhan. Jadi adik-adik ya. Nah, Bapak Yohanes inilah yang akan memberitakan kedatangan Tuhan Yesus ya adik-adik ya, yang menyatakan bahwa
Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita adik-adik? Ya, kita pertama ya juga harus bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan pun menyertai kita adik-adik seperti Tuhan menyertai Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Tuhan pasti selalu mendengar doa kita adik-adik. Walaupun Tuhan mungkin tidak selalu langsung mengabulkan doa adik-adik, tapi adik-adik harus yakin bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita ya adik-adik ya. Kedua, ya adik-adik ya, kita harus seperti keluarga Bapak Sakaria ya dan Ibu Elizabeth dan dengan anaknya Yohanes Pembaptis, yaitu memberi kabar sukacita kepada orang lain. Sukacita tentang apa adik-adik? Sukacita tentang nanti akan datang Mesias, juru selamat. Ya adik-adik ya, adik-adik juga harus mengajak teman-teman untuk ke gereja, sekolah minggu, mengenalkan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Ya adik-adik ya, kita harus begitu adik-adik, itu tugas Tuhan dari kita. Untuk kita semua adik-adik, kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita adik-adik ya. Nah adik-adik, Natal sudah dekat ya. Aku harap juga adik-adik untuk Natal, adik-adik bukan hanya Natal gembira karena wah nanti dapat baju baru, sepatu baru, ya jalan-jalan, makan-makan. Ya tidak adik-adik. Adik-adik harus mempersiapkan hati adik-adik untuk kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya adik-adik ya. Walaupun mungkin saat Natal adik-adik tidak mempunyai pakaian bagus, jalan-jalan, sepatu baru ya. Tapi yang kita adik, kedatangan Tuhan Yesus itulah hadiah terbesar untuk kita. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang sebagai penutupnya mari kita buka untuk ayat hafalannya. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Lukas ya. Kitab Lukas di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Sudah ketemu? Baik, Lukas pasal 1 ayat 13c ya. Sudah adik-adik ketemu belum? Sudah? Nah, bunyinya gini. Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Gimana bunyinya adik-adik? Jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, adik-adik juga jangan takut ya sama Tuhan. Hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Udah kan adik-adik ya? Nah, begitulah adik-adik ya. Ingat firman Tuhan pada hari ini. Ingat selalu pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita setiap hari. Ya, kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebagai akhir dari firman Tuhan, marilah kita berdoa ya. Tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami setiap hari. Tuhan mendengar doa kami setiap hari. Walaupun semua doa kami belum kelihatan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami setiap hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami juga agar kami dengan sukacita dapat menyambut hari Natal nanti, kedatangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat menjadi saksi seperti Bapak Yohanes bagi teman-teman kami. Kami dapat
menyampaikan kasih Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, memberi kami kekuatan hadapi semuanya. Kita percaya Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Kita hanya pun percaya kepadanya. Segala kekhawatiran, beban kita hilang. Sebelum kita tutup dalam doa ibadah ini, kita menyanyikan satu lagu, Hanya Percaya. Hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya, hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya, kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Tuhan mampu mengubah segalanya. Tuhan mampu melindungi kami, menjaga kesehatan kami di kendala COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan atas tuntunan jalan yang Kau siapkan pada kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Masa depan kami serahkan semuanya padamu Tuhan. Cita-cita kami, apa yang kami inginkan, kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang terbaik untuk masa depan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang siap dan percaya untuk menjalani semua tugas yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.